Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 izin memperkenalkan diri. Nama saya Suci Atika Putri dengan nomor pokok mahasiswa 19 11 10 0208 kelas A semester 4. Di sini saya akan membahas tentang bab 12 tentang pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang A itu ada konsep pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dalam pembelajaran IPS di sekolah dapat dikaitkan dengan istilah pendekatan, metode, dan teknik. Menurut Anthony, dalam Richard and Roger tahun 1986 itu melahirkan istilah approach, pendekatan, metode, dan techniku atau teknik. Pendekatan, metode, dan teknik merupakan tiga istilah yang sering digunakan dalam bidang pengajaran atau pendidikan. Approach adalah seperangkat asumsi yang berhubungan dengan hakikat belajar dan mengajar. Lalu, metode ialah suatu rencana menyeluruh mengenai penyajian ilmu sosial yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu. Dan yang terakhir ada tekniku, ialah kegiatan-kegiatan khusus yang diwujudkan di dalam kelas yang konsisten dengan metode, dan olehnya itu juga sejalan dengan pendekatan. Secara lebih spesifik, Anita W. DKK tahun 2014 memberi paparan mengenai hakikat dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran, yaitu yang pertama itu ada pendekatan. Pendekatan pembelajaran adalah cara memandang terhadap pembelajaran. Yang kedua itu ada strategi. Strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsisten antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran. Yang ketiga itu ada metode. Metode pembelajaran adalah berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga itu ada teknik. Teknik pembelajaran mengacu pada ragam khas penerapan suatu model sesuai dengan latar penerapan tertentu. Lalu yang B ada pendekatan dalam pembelajaran IPS SDMI. Pendekatan mengandung arti cara pandang terhadap suatu dengan bertolak belakang dari asumsi tertentu. Pengajaran IPS digunakan sebagai istilah teknis pedagogis untuk proses belajar mengajar atau proses pembelajaran dalam mata pelajaran IPS. Pendekatan dalam pengajaran IPS khususnya pada jenjang SDMI dimaksud sebagai cara pandang terhadap proses belajar siswa dalam mata pelajaran IPS dalam upaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif terjadinya proses belajar. Pendekatan sangat penting bagi guru karena guru dalam mata pelajaran IPS selain berfungsi sebagai manajer kelas dan fasilitator belajar yang menjadi teladan sosial aktor. Pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS di MISD yaitu yang pertama ada pendekatan lingkungan. Dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan siswa untuk bermasyarakat. Perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan fisik. Yang kedua ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep merupakan generalisasi yang membantu mengklasifikasi dan mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman serta untuk memprediksi. Yang ketiga ada pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry menurut Suhada merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut siswa untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar.
Lalu, menurut Sudirman, menambahkan bahwa pendekatan inquiry merupakan perluasan proses-proses discovery yang digunakan dalam cara yang lebih dewasa. Yang keempat itu ada pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu diterapkan. Yang kelima ada pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah akan mengenalkan siswa pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Lalu yang keenam ada pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif dan induktif termasuk dalam jenis pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan di mana guru cenderung lebih aktif dibandingkan siswa dan metodenya cenderung monoton. Yang ketujuh itu ada pendekatan nilai. Pendekatan nilai ini dibuat dalam rangka menumbuhkan sikap dan toleransi siswa dalam berperilaku di masyarakat serta menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Lalu ada yang ke-8 ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengutamakan efektivitas komunikasi antara guru dan dengan siswa. Yang ke-9 ada pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan mengungkapkan peristiwa masa lalu yang dapat digunakan sebagai contoh, baik atau tidak, bagi siswa sehingga dapat mengambil makna dan hikmah dari peristiwa masa lalu. Lalu yang ke-10 ada pendekatan tematik. Pendekatan tematik dikembangkan untuk memberikan wawasan kepada siswa secara komprehensif terhadap tema yang disampaikan. Lalu selanjutnya ada pendekatan kontekstual CTL, Contextual Teacher and Learning. Pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengkaitkan materi pembelajaran dalam kehidupan nyata dan motivasi siswa mengkaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada pendekatan berbasis proyek. Dalam proses belajar berbasis proyek ini, siswa memecahkan suatu permasalahan menggunakan prosedur yang membutuhkan kemandirian dan kerjasama tim yang solid. Lalu selanjutnya ada pendekatan quantum teaching. Pendekatan quantum teaching merupakan ramuan dari sebagai teori atau pandangan psikologi kognitif dan pemrograman neurologi atau neurolinguistik yang sebelumnya sudah ada. Selanjutnya itu ada pendekatan ilmu teknologi masyarakat atau ITM. Pendekatan ini mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses belajar mengajar. Pelaksanaan pembelajaran IPS tidak terlepas dengan pengembangan isu-isu sosial yang berkembang dan dominan menyangkut pembahasan terhadap pengaruh perkembangan teknologi pada berbagai aspek kehidupan sosial budaya masyarakat. Dan yang terakhir itu ada pendekatan kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif menggunakan metode scoring. Setiap siswa baik yang berprestasi rendah, sedang, dan tinggi memperoleh kesepakatan yang sama untuk berhasil dalam melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. Bisa disebut sebagai kerja kelompok.
Yang C ada strategi pembelajaran IPS di MISD. Pembelajaran merupakan interaksi antara siswa dengan guru dengan sumber belajar pada suatu sistem lingkungan. Strategi dalam pembelajaran IPS MISD yaitu yang pertama ada ditinjau dari proses pengolahan pesan. Ditinjau dari aspek proses pengolahan pesan, strategi pembelajaran dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada strategi deduktif. Dalam strategi deduktif, materi atau bahan pelajaran diolah dari melalui yang umum, generalisasi, atau rumusan ke yang bersifat khusus atau bagian-bagian. Lalu yang kedua itu ada strategi induktif. Dalam strategi induktif, materi atau bahan pelajaran diolah melalui dari yang khusus, sifat, ciri, atau atribut ke yang umum, generalisasi, atau rumusan. Lalu selanjutnya ada ditinjau dari pihak pengolahan pesan. Atas dasar pihak pengolahan pesan, strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada strategi pembelajaran ekspositori. Dalam strategi pembelajaran ini, bahan atau materi pembelajaran diolah oleh guru. Lalu yang kedua itu ada strategi pembelajaran heuristik. Dengan strategi pembelajaran ini, bahan atau materi pembelajaran diolah oleh siswa. Selanjutnya itu ada ditinjau dari pertimbangan pengaturan guru. Dilihat dari sisi pengaturan guru, dikenal dua jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama strategi pembelajaran seorang guru dan beregu atau team teaching. Selanjutnya itu ditinjau dari pertimbangan jumlah siswa. Dengan memperhatikan jumlah siswa, dikenal tiga strategi pembelajaran, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran klasikal, kedua kelompok kecil, dan yang ketiga individual. Lalu selanjutnya ada ditinjau dari pertimbangan interaksi guru dengan siswa. Atas dasar pertimbangan interaksi guru dan siswa, ada dua strategi pembelajaran, yaitu yang pertama strategi pembelajaran tatap muka. Strategi ini akan lebih baik apabila disertai dengan penggunaan alat peraga. Yang kedua, strategi pembelajaran melalui media. Pada pembelajaran ini, guru tidak langsung berhadapan dengan siswa, akan tetapi guru mewakilkan kepada media. Siswa berinteraksi dengan media. Lalu yang D, ada metode dan teknik pembelajaran IPS di MISD. Metode pembelajaran IPS merupakan cara yang digunakan guru agar siswa dapat belajar untuk mencapai tujuan belajar secara efektif. Dalam pemilihan dan penerapan metode pembelajaran, perlu pertimbangan karakter-karakter, yaitu yang pertama, sesuai dengan karakteristik bahan ajar yang akan disampaikan. Yang kedua, ditinjau oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang ketiga, sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan siswa. Lalu ada terhadap dua klasifikasi metode dalam pembelajaran IPS, yaitu yang pertama, metode interaksi edukatif di dalam kelas seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode penugasan, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode sosiodrama, dan yang terakhir itu ada metode role play. Yang kedua, interaksi edukatif di luar kelas, yaitu ada metode karya wisata dan observasi. Saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.